Sampah masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Setiap harinya, jutaan ton sampah menumpuk, dan sebagian besar diantaranya berupa plastik sekali pakai yang sulit terurai. Di tengah krisis permasalahan sampah ini, lahirlah gerakan relawan berbasis komunitas bernama Trash Hero. Sebuah komunitas global peduli lingkungan yang hadir di berbagai negara, termasuk Indonesia. Trash Hero ini sebenarnya kita sebuah organisasi yang berbasis relawan, kita non-profit, tidak dibayar, dan kita bergerak di 15 negara. Kita punya visi untuk bumi ini supaya bebas dari racun polusi plastik sekali pakai. Sampah plastik itu nggak cuma dikurangi, dipindahkan, dikelola, tapi juga tuh kalau bisa nggak usah diproduksi sama sekali. Karena memang sudah terbukti berpuluhan tahun, berdekade-dekade, itu masih jadi masalah gitu, dan kita nggak pernah nemu solusinya. Jadi solusi terbaik menurut saya dan juga menurut teman-teman Trash Hero ya memang dihentikan produksinya. Di Jakarta, Trash Hero hadir lewat aksi rutin di Lapangan Banteng, sebuah ruang publik yang selalu ramai dikunjungi dan tak jarang dipenuhi sampah pengunjung. Dengan berseragam kaos kuning, para relawan Trash Hero tampak mengkoordinir para peserta aksi bersih-bersih sampah. Cara kami biar terlihat tuh ada banyak ya, selain kita di tempat umum, kita juga bermedia sosial lah kita bisa bilang. Jadi ada kami di Facebook, ada di Instagram juga. Jadi biar brandnya tuh sama ya, di kuning di mana-mana gitu. Bahkan di tempat umum seperti ini, di taman juga ya, kuning tuh paling kelihatan warnanya. Tujuannya supaya dilihat pertama, kenapa sih kita pengen dilihat? Karena kita menjadi contoh. Dengan harapan kita bisa menginspirasi orang lain untuk ikut mengambil aksi juga sebenarnya. Terus supaya orang tahu nih, oh kalau kuning itu pasti Trash Hero, bukan organisasi lain. Jadi dengan mudah mengenali karena kita beda dengan warna kuningnya. Setiap minggu para relawan berkumpul. Tak ada bayaran, tak ada pamrih. Hanya keyakinan sederhana bahwa membersihkan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Mereka yakin aksi kecil yang dilakukan berulang lama-lama akan menumbuhkan kebiasaan baru. Di Trash Hero ini pasti pembeda itu kita clean up setiap minggu. Kita aksinya setiap minggu, jadi kita nggak tahunan, nggak bulanan, nggak per event. Nah kita tuh kenapa sih tiap minggu? Karena kita tuh percaya bahwa membangun kebiasaan tuh nggak bisa sekali 2 kali kegiatan. Kita selalu bilang ke relawan, clean up ini bukan solusi ya. Karena kita nggak ingin solusi sampah tuh cuma sekedar memindahkan sampah dari titik A ke titik B. Karena yang kami bilang tadi, clean up tuh kadang sering dijadikan alat gitu ya. Oh yaudah kalau masalah sampah cukup dibersihkan, cukup dipindahkan, selesai. Tapi Trash Hero tuh kami melihat itu lebih dari itu, bahwa sampah ini sangat kompleks dan kita harus menyelesaikan tuh dari hulunya sebenarnya, dari ujungnya gitu. Sampah itu sudah bermasalah bahkan sebelum dia jadi plastik gitu ya, dari ujungnya lah, dan sampai berakhir di TPA gitu. Dan hanya memindahkan saja, atau clean up aja itu nggak akan selesai-selesai. Karena kami per hari ini ya, 28 September itu udah 165 kali kalau nggak salah di Lapangan Banteng. Masih di atas 10 kilo setiap minggunya setidaknya, dan itu nggak akan selesai gitu. Kecuali kita memang punya sistem yang lebih baik dari pemerintah, dari perusahaan-perusahaan, dan dari masyarakat juga punya sistem untuk mengurangi sampah, itu baru akan bisa selesai. Dan itu mungkin puluhan tahun, mungkin setelah saya nggak ada lagi, mungkin teman-teman yang lain masih berjuang, tapi kami sih senangnya ngeliat ada progres sedikit demi sedikit. Lebih dari sekedar aksi bersih-bersih, Trash Hero mengajarkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lewat aksi ini, mereka belajar memilah, mengurangi, dan pada akhirnya mengubah kebiasaan dan gaya hidup. Semua boleh ikut, kami nggak ada batasan usia, nggak ada batasan latar belakang, apapun, siapapun boleh ikut. Kami ada relawan dari paling muda tuh sekarang kelas 5 SD, paling senior tuh pernah oma kami itu ada di umur 70 tahun, pernah ikutan juga. Saya ingin mengajarkan kepada anak saya bahwa untuk peduli dengan lingkungan, jadi untuk mengurangi sampah plastik, biar anak tahu cara memilah sampah yang benar dan baik.
Kalau untuk Trash Hero baru pertama ini, walaupun saya sudah follow Instagram mereka sih udah cukup lama, dan karena Instagramnya keren gitu, edukasinya banyak, cuman untuk ikut clean up day bareng mereka baru kali ini. Kenapa tertarik ikut clean up dengan teman-teman Trash Hero, sebenarnya mau support aja sih Mas, mau support dengan aktivitas mereka, dan juga kebetulan saya bersama anak saya, dan dia juga lagi belajar terkait dengan waste management, jadi saya bilang coba volunteer gitu ya untuk clean up, untuk belajar ngelihat sampah, kondisi sampah di Jakarta gimana gitu kan, pemilahannya gimana gitu, dan juga kenal dengan teman-teman komunitas. Selain untuk menambah teman, juga saya udah mulai prihatin dengan keadaan sampah yang semakin menumpuk di Jakarta. Dengan berkegiatan kayak gini, bikin lingkungan jadi lebih baik, mengajak orang lain berbuat hal baik, mencintai lingkungan, jaga kebersihan, itu salah satu. Selesai aksi, para relawan mendata jumlah dan jenis sampah yang terkumpul. Data akan disatukan dengan data dari cabang lain di seluruh Indonesia dan dilaporkan secara berkala ke Trash Hero Pusat. Tutup botolnya 102, pematik 1, masker 1. Untuk gelas plastiknya 329, botol plastik 36 dan 3 botol kaca. Untuk total sampahnya itu ada di 16,6 kilo, termasuk 3,6 kilo yang bisa didaur ulang. Oke, terima kasih. Data sampah ini kemudian dipakai untuk mengadvokasi permasalahan sampah sampai ke jenjang internasional untuk menekan perusahaan-perusahaan produsen sampah plastik agar mengurangi bahkan menghentikan produksinya. Kita itu memilah sampah dan mendata. Jadi kita nggak cuma ngambilin terus kita titipkan ke TPS-nya, tapi kita juga milah untuk tahu nih sebenarnya sampah apa sih yang kita kumpulkan, untuk belajar dari sana, dan itu kita gunakan datanya untuk advokasi. Jadi kita kumpulin ke Trash Hero Indonesia, di mana akan dikumpulkan ke global oleh Trash Hero World. Itu untuk menunjukkan sebenarnya dampak kegiatan kita dan sebenarnya seberapa jauh sih kita dari progres kita untuk menuju visinya Trash Hero sendiri. Dan tentunya itu juga untuk advokasi, untuk menunjukkan sebenarnya ke pemerintah, ke produsen, dan ke masyarakat lainnya bahwa plastik ini masalahnya sangat besar dan kita harus bareng-bareng menyelesaikannya. Tujuannya ke sana, kita untuk bisa mengurangi atau bahkan menghentikan sebenarnya produksi plastik sekali pakai. Tak hanya di Jakarta, di Depok, Jawa Barat, Trash Hero memilih medan yang lebih ekstrim, Sungai Ciliwung. Sungai yang pernah menjadi sarana transportasi dan urat nadi kehidupan ini, kini sering dipenuhi sampah rumah tangga. Memang Sungai Ciliwung juga mempunyai sejarah histori yang panjang di sini, dan memang kita lihat, saya juga dulu kecil-kecil saya pernah naik getek, saya melihat ada biota-biota sungai yang memang bisa dilihat, tapi sekarang kenyataannya bahwa sungai kita saat ini gelap seperti ini gitu. Dan banyak sampah gitu. Sungai ini adalah alat transportasi sampah yang tercepat gitu, yang memang direct langsung ke lautan. Kalau saat ini sungai sudah menjadi alat transportasi sampah, khususnya sampah plastik, nah, itu akan menjadi bahaya ekologi bagi kita ke depan nanti. Karena begini, 60% sampah plastik yang ada di lautan itu melalui sungai. Indonesia saat ini adalah negara terbesar pembuang sampah plastik ke lautan nomor 2 di dunia. Jauh dari keriuhan, mereka bekerja dalam sepi di sepanjang tepian sungai. Memungut sampah-sampah yang mereka temui dan mengangkut sebisanya. Sebuah usaha tanpa akhir, namun tetap konsisten dilakukan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar membersihkan, tapi juga membangun kesadaran warga sekitar untuk tak lagi membuang sampah sembarangan. Di Trash Hero ini kita mempunyai tagline, we clean, we educate, dan we change. Gitu. Jadi memang bahwa kegiatan bersih-bersih ini kita lakukan dengan senang hati. Walaupun mungkin berdampak sedikit, paling tidak kita sudah menginspirasi, sudah menyuarakan. Memang sampah tidak akan berakhir, gitu. Tapi kalau kita tidak memulainya, mau kapan lagi? Saya pakai ikat merah ini, dulu leluhur kita berjuang. Ini simbol perjuangan.
berjuang untuk masyarakat kita, untuk kelangsungan hidup kita. Nah, sekarang kita berjuang untuk kelangsungan hidup generasi kita. Gitu. Ini kita ngelawan ini, kita sedang melawan, tapi dengan tidak menghakimi, dengan menginspirasi, memberikan pengetahuan gitu bahwa dampak dari kita tidak bijak dengan sampah kita, dampaknya ke lingkungan, termasuk kita juga ada di situ gitu. Dari lapangan Banteng hingga Sungai Ciliwung, semangat para relawan Trash Hero menunjukkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bahwa menjaga bumi bukan tugas segelintir orang, melainkan kewajiban kita bersama. Karena bumi adalah rumah kita. Bahwa memang kita harus mewariskan bumi yang baik gitu. Bahwa memang kita berhutang bagi generasi mendatang. Berhutang air yang bersih, berhutang udara yang bersih, berhutang makanan, buah-buahan yang sehat untuk mereka. Sehingga mereka menjadi generasi yang baik. Kalau tidak dimulai dari saat ini, bagaimana dengan generasi kita selanjutnya?